Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini akan kami bahas ya secara singkat tetapi mendetail ya terkait selamat 100% V2 dan P3 aman jelang Februari Maret 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan terkait final ya, skema penentu P2 dan P3 auto lolos ASN, P3K guru ya, final skema penentu P2 dan P3 lolos ASN P3 guru, P3K guru 2022, pelamar P2 dan P3 urutan nilai terbaik. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kira-kira jelang Februari Maret 2023 final skema penentu V2 dan V3 auto lolos ASN P3K guru. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi kalau kita merujuk pada jadwal yang sudah dirilis ya beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 1-2 bulan yang lalu untuk khusus P3K guru tahun 2022, di sini kita bisa melihat secara lebih mendetail Bapak Ibu ya, bahwasanya di poin 15 ya, ini dikatakan di sini bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu direncanakan ya diumumkan ya pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian perlu memahami bahwa di tanggal 2-3 Februari kalau tidak ada perubahan jadwal, maka Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum sudah bisa mengecek apakah Bapak Ibu fix final lulus ASN di tahun 2022 melalui masing-masing akun SSC ASN-nya. Seperti itu ya. Itu yang seharusnya Bapak Ibu pahami. Namun setelah tanggal 3 Februari untuk pengumuman hasil seleksi ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum, maka akan dilaksanakan proses masa sangga Bapak Ibu ya tanggal 4 sampai 6 Februari 2023. Sekaligus akan ada jawab sangga di satu hari setelah tanggal 6, itu tanggal 7 sampai 13 Februari. Nah, di poin 18 untuk pengumuman kelulusan pasca sangga itu masuk dalam kategori istilahnya pengumuman final ya. Pengumuman kelulusan final tentunya ditujukan untuk P1 ya, V2, V3 dan pelamar umum itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 Bapak Ibu ya. Nah, setelah pengumuman kelulusan pasca sangga, maka baik itu P1, kemudian P2 dan P3 dan pelamar umum akan melakukan proses pemberkasan ya, yaitu yang pertama dilakukan adalah pengisian DRH NIP3K, itu dilaksanakan 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Tapi sekali lagi admin katakan bahwa jadwal yang kami sampaikan pada hari ini itu bisa saja berubah ya sesuai dengan kondisi dan keputusan dari Panselnas seperti itu. Nah, untuk usulan penetapan NIP itu ada di sekitaran bulan Maret 2023 Bapak Ibu ya. Kalau dari jadwal yang kita lihat itu tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Jadi hemat admin pribadi kemungkinan untuk penyerahan SK kepada V1 ya, V2, P3 dan pelamar umum yang sudah lolos ASN P3K di tahun 2022 itu di sekitaran bulan April Mei ya. Di bulan April Mei Juni ya, sekitaran situ, karena di Februari Maret itu ada pemberkasan dan ada pengumuman dan ada pemberkasan Bapak Ibu ya. Jadi hemat kami untuk penyerahan SK dan penempatan sekolah tempat bertugas baru itu di sekitaran bulan April sih sebenarnya ya, bulan April Mei Juni ya, sekitaran situ Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu perlu juga memahami di bagian sini ini juga perlu ya, bahwasanya untuk tahun 2023 nanti kebutuhan guru dan tenaga pendidikan itu sangat fantastis Bapak Ibu ya. Itu mencapai 662.919 pastinya. Nah, nantinya untuk pelamar V1 yang akan mendapatkan SK di tahun 2023 yang masuk dalam
formasi 2022 itu ada sekitar 127.621, sedangkan P2 dan P3 jumlah yang akan diterima itu sekitar 124.749. Jadi untuk pelamar P2 dan P3 nantinya formasi diperebutkan secara nasional itu ada sekitar 124.749. Nah, ini akan ada penempatan 124.749, pengusulan penempatannya untuk V2 dan V3 itu berdasarkan peringkat urutan nilai tertinggi Bapak Ibu ya. Itu yang seharusnya Bapak Ibu pahami. Sedangkan jatah formasi untuk pelamar umum prioritas umum itu 66.659, sedangkan potensi formasi 2022 yang tidak terserap itu sekitar 47.000 Bapak Ibu ya, 625. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi fantastis ya kebutuhan guru tahun 2023. Nah, sekarang untuk skema penempatan, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwasanya dalam hal jumlah pelamar P1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatan dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi. Dan ini juga berlaku untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya, bahwasanya pengusulan penempatan itu berdasarkan itu berdasarkan urutan nilai tertinggi. Di sini di bagian H kita bisa melihat skemanya panitia seleksi instansi daerah di sini Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan secara mendetail ya. Panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar V2 dan V3 berdasarkan urutan nilai tertinggi ya. Di sini ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Ya, di sini panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar V2 dan V3 berdasarkan urutan nilai tertinggi ya. Jadi ini berdasarkan urutan nilai tertinggi dari hasil penilaian seleksi ya, penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek. Jadi bagi pelamar P2 dan P3 untuk pengusulan penempatan yang dilakukan oleh Panselda nantinya itu Bapak Ibu akan ada urutan nilai tertinggi. Sekali lagi ya, akan ada urutan nilai tertinggi. Nah, di sini dikatakan panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf H sebagai dasar untuk penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 di tempat tugas masing-masing. Nah, kemudian panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek nantinya Bapak Ibu menyusun rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai dengan tempat tugas pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf I. Rekomendasi tersebut sebagai dasar PPK menentukan tempat tugas baru bagi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, seperti ini skemanya Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pahami bahwasanya nantinya untuk penilaian kesesuaian tentunya dinilai itu termasuk kualifikasi akademik dan kompetensi, dan saya rasa ini sudah lewat waktunya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kinerja dan pemeriksaan latar belakang. Nantinya skornya itu akan ada urutan nilai tertinggi. Nah, di sini ketentuan penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbud ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya Bapak Ibu. Misalkan contohnya seperti ini dalam satu sekolah ya. Misalkan ini dalam satu sekolah ada 2 formasi dan ada 4 pelamar prioritas 2 dan 3. Kalau kita perhatikan Pak Mamat ini adalah P2, Bu Nana ini adalah P3, kemudian Pak Kroni ini adalah P3 dan Bu Sintia ini adalah V3 Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 3 penentu kelulusan bagi V2 dan V3. Yang pertama itu adalah nilai akhir, kemudian usia, dan yang ketiga adalah masa kerja. Nah, di sini kita lihat Pak Mamat ini kebetulan nilai akhirnya mirip semua ya, sama. Pak Mamat ini kan P2 Bapak Ibu ya. Nah, statusnya dia adalah THK2. Maka Pak Mamat secara otomatis akan mengunci satu formasi di sekolah induknya. Jadi ada satu formasi lagi akan diperebutkan oleh 3 guru yang berstatus pelamar prioritas 3. Nantinya salah satu guru yang mendapatkan nilai tertinggi akan mengisi satu pos formasi lagi setelah satu pos formasi lainnya diisi oleh Pak Roni, Pak Mamat ya. Jadi apakah Bu Nana, Pak Roni, Bu Sintia. Nah, ini kebetulan nilai akhirnya ini sama.
maka akan dilihat usia dan masa kerja. Misalkan Pak Mamat ini usianya anggaplah Pak Bu Nana ini usianya 45, Pak Roni juga 45, Bu Sintia juga 45, sama-sama ya. Maka nantinya akan dilihat masa kerja. Masa kerja yang paling lama ya, itulah yang akan mengisi formasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, ini pelamar prioritas 2 Bapak Ibu ya. Ada penempatan, observasi dan observasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan juga bahwasanya kalau kita perhatikan ya, untuk jumlah P2 di sini hanya 2 ya. Jumlah P3 200, sedangkan sisa formasi 20. Nantinya di sini akan diurut Bapak Ibu ya. Ini P2 akan secara otomatis mengisi 2 formasi ya. Jadi sisa formasi yang tersedia itu 18. Ya, 200 inilah nantinya yang akan diurut mulai dari peringkat 1 sampai 18 yang akan mengisi 18 pos formasi. Jadi betul ya dikatakan di juknis tadi bahwa berdasarkan urutan nilai terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.